الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا بها اللهم ألهمنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kembali kita berkumpul di setiap malam Kamis guna melanjutkan pembacaan kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Mudah-mudahan mengampuni pula kita Allah Subhanahu wa taala, mengampuni semua dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, serta diberikan oleh Allah hidayah dan taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih membahas mengenai amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, di mana minggu lalu kita jelaskan bahwa salah satu ciri daripada ciri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Kemudian tadi yang kita baca adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima uzur-uzur yang mentah atau yang dingin atau alasan-alasan yang bohong, yang mana banyak pemuda-pemuda sekarang di zaman beliau lebih kurang 400 tahun yang lalu, apalagi di zaman sekarang, Allah tidak menerima alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan yang bohong, dan di dalam meninggalkan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, seperti perkataan la yuqbalu minna mahma amarna aw nahayna. Ya, orang tidak akan mendengar kami baik kami memerintahkan atau mencegah. Ya, jika kami menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya percuma, orang tidak akan mendengar kita. Ini uzurnya. Kadang-kadang kan uzur, ngapa ente tidak mau mencegah mengajak orang ke dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran? Kalau ana negor wong misalnya atau ngajak wong kebaikan, ndak bakal didengar omongan ana. Ini uzur yang dibuat-buat. Allah tidak terima uzur yang semacam itu. Atau kita mengatakan, andai ana melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ana akan diganggu orang yang ana tidak kuat. Mungkin dengan cobaan, ya diejek orang, dipukul orang dan lain sebagainya, ana tidak bakal kuat. Jadi itulah ana tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga uzur atau alasan yang tidak bisa diterima. Karena Allah tidak terima itu. Jadi maksudnya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jangan kita bikin alasan. Harus kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Yang boleh kita tidak melaksanakan nahi mungkar atau amar ma'ruf pada saat apa? Kita yakin bahwa ketika kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin kita akan diganggu orang, dipukul orang,
Seperti misal ada orang misalnya lagi memang kelihatannya marah, ada bawa pedang pulau, lagi bebala, kita pakai, wis mayang lah kamu, hendak no kapaknya dah, kira-kira. Nah, pada saat itu istilahnya apa? Kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar karena apa? Memang benar-benar yakin keadaannya tidak memungkinkan. Atau yakin bahwa apabila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak diterima. Yakin tapi bukan coba-coba atau kira-kira. Bukan masih apa namanya? Andai, ya, jika ini tidak diterima, ilah yang semacam itu. Udzur yang semacam itu tidak diterima. Harus yakin. Andai kita melaksanakannya atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa kita tidak bakal diterima oleh mereka. Nah, itu baru kita boleh tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada posisi itu juga masih pilihan. Andai walaupun kita yakin, wah kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yakin, wong pasti tidak bakal nerima. Tapi apa? Al-fal amru wan nahyu afdalu wa aula ghaira annahu yasqutul wujub. Cuma pada saat itu masih afdal kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jatuh kewajiban kita. Nah, artinya apa? Selain kita tahu bahwa identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu identitas kita. Juga perlu kita ketahui bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib bagi kita. Ya, sebagaimana kita jelaskan lagi, skalanya memang berbeda. Bagi orang yang misal ilmunya mumpuni, dia bisa majelis, dia bisa ceramah, ini skalanya majelis atau ceramah. Kalau kita tidak bisa seperti itu, skalanya apa? Di rumah kita atau orang-orang yang di sekitar kita. Tapi setiap fardiyah, tiap perorangan kita umat Nabi Muhammad wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib hukumnya. Nah, pada saat kita yakin kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kita tidak bakal diterima, itu pun masih lebih afdol kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita sudah jatuh, berarti sudah kita laksanakan kewajiban kita. Nah, walaupun tidak nerima, ini mesti kita laksanakan. Wal ajabu anna ahadahum idza shutima aw ukhidha min malihi walau shay'an yasiran tadif alayhi ad-dunya walau bin sukut wala yata'allalu bi shay'in min tilka ta'allulat allati yata'allalu biha fi sukuti 'ala al-munkarat. Hal hadha muhmil aw wajhun siwa anna aradahum amwalahum 'azzu 'alayhim min dinihim wa idza salimna lahum an la yasma'u minhum idza umiru idza amaru aw ankaru faman ladhi yahmilu ma'al mukhalatati ahli al-munkari wa mu'asyaratihim. Yang herannya, kata Habib Abdullah, sebagian orang ketika diajak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar banyak alasan. Alasannya inilah, tidak diterima lah, kaget diganggu wong lah, lagi lesu lah misalnya. Tapi kalau dia diejek orang bukan dalam apa ruang lingkup dakwah, ya, bukan dalam ruang lingkup amar ma'ruf nahi mungkar, dia diejek wong, dikatai wong, maga. Atau hartanya hilang, maga, ribut dia. Tapi pada saat di hadapannya orang sedang berbuat maksiat, ini berarti apa? Dia orang tersebut menghilangkan agamanya. Ini mesti kita mencegahnya, tapi kita tidak lakukan. Giliran wong ngatoi kita ribut, giliran orang apa, giliran harta kita hilang atau diganggu wong kita nak ribut. Ini sungguh mengherankan hal yang seperti itu, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, kata kalau misalnya diganggu wong tidak pakai alasan-alasan. Kalau dikatai wong atau duitnya hartanya hilang, tidak boleh pakai alasan-alasan. Pokoknya marah wae, pokoknya ribut wae. Tapi ketika agamanya dinodai, dia diam. Itulah yang dikatakan apa namanya dalam satu syair, ya bunayya, inna minar rijali bahimatun fi suratir rajulis sami'il mubsir fatinun bikulli musibatin fi malihi wa idza usiba bidinihi lam yashkuri. Ya bunayya, wahai anakku,
Inna minar rijali bahimah. Sungguhnya banyak orang ini gambarannya, wujud aslinya dia adalah manusia, rijal, lanangnya. Fi suratir rajuli sami'il mubsir. Gambarannya dia lanang, tapi gambarannya dia manusia, tapi dia sebenarnya bahimah, hewan. Gambarannya dia manusia, wujudnya manusia, tapi sebenarnya dia adalah hewan. Kenapa disebut hewan? Fatinun bi kulli musibatin fi malih. Kalau ada musibah dalam hartanya, dia cerdik. Bahkan belum dapat musibah, wong sekarang lah minteri. Wah, kita ni banyak harta, banyak kita ni ada toko, ada usaha. Hello asuransi baik. Jadi kalau kebakaran ada nanti. Lah belum apa-apa, belum terjadi musibah lah ketakutan dulu. Minteri. Ni kalau hartanya. Tapi wa idza usiba bidinihi lam yashkuri. Kalau agamanya yang dapat musibah, dia tidak peduli. Dia tidak mau peduli. Jengok wong maksiat, jengok wong lalai kepada Allah, tidak mau tahu dia. Atau agamanya didodai wong, misalnya, apa dia wong Islam tuh, misalnya ada orang non Muslim atau kan macam itu, dia tidak tahu. Lam yashkuri. Tapi kalau hartanya hilang, repot. Wah, sekota anget, bukan sekampung lagi. Sekota anget tahu galau-galau. Hartanya hilang, dapat musibah. Tapi kalau agamanya yang dapat musibah, lam yashkuri, dia tidak peduli. Nah, orang yang semacam itu gambarnya wae, wujud aslinya dia manusia, tapi sebenarnya dia adalah hewan. Karena hewan kepentingannya satu, makan dulu. Makan kebutuhan biologis, makan kebutuhan biologis. Itulah dia. Wujud orang yang tidak peduli dengan agamanya, cuma peduli apa? Dengan harta. Harta ini gunanya untuk makan, untuk ini. Pokoknya harta ini lah dia ekor ini. Itu gambarannya adalah hewan. Nasallallahu alaihi wasallam. Falihada mahmila wajhun siwa na'aradhum wa balhum azu alaihim min dinihim. Apakah orang yang semacam ini? Ya, kata Habib Abdullah, harta mereka itu lebih berharga dari agama mereka. Zahirnya kalau orang lebih mementingkan hartanya ketimbang agamanya, maka berarti dia ini lebih lebih mendahulukan hartanya ketimbang agamanya. Alhamdulillah. Lebih dipentingkannya agama, tidak dipentingkannya harta, tidak ngurus agama lagi. Nah, agama murad marid, apa yang menunjang agama terserah, pokoknya tidak kata urusan. Nah, ini berarti orang ini telah lebih mementingkan harta ketimbang agama. Dan orang yang lebih mementingkan harta itu sudah Allah tunjuk ke dalam Al-Quran, tidak bakal senang hidup mereka. Orang yang mementingkan harta, cukuplah sikok cerita dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW mengenai Qarun. Udah cukup untuk itu. Qarun itu bukan main kayunya. Sampai harta walaupun tidak di Mesir sana. Qarun di Mesir sana. Ada sebagian mengatakan di Mesir, ada sebagian mengatakan di Palestina. Qarun itu. Tapi kalau ada harta yang ditemukan baik di Palembang nih, misalnya masih disebut dong harta Qarun itulah yang hebatnya itu. Masih disebut dong. Mana? Saking berduit minta di hartanya. Dalam riwayat dikatakan kunci gudang hartanya itu yang ngawaknya 7 ekor onto, saking besar kuncinya. Mana? Kuncinya dari emas nih, harta gudang nih emas galau-galau, apa cari ada galau korun. Tapi Allah tenggelamkan hartanya, Allah habiskan. Karena apa? Dia lebih mementingkan harta ketimbang Allah. Tadinya dia ini melok Nabi Musa, melabah harta lupa dengan Nabi Musa. Contoh lainnya apa? Sa'labah. Salah satu sahabat Nabi Muhammad. Tadi juga jin semayang minta tuh sama Rasulullah. Rasulullah, aku pengen punya harta. Tidak usah kata Rasulullah. Oke, dia undur-undur. Akhirnya dia maksa-maksa, ya sudah. Akhirnya Rasulullah unjuk kambing. Bukan siko, Rasulullah unjuk kambing. Banyak unjuk Rasulullah kambing. Akhirnya kambingnya banyak, mulai jalan dia datang ke masjid. Tiap Rasulullah habis sholat tengok mana Sa'labah dari tempat. Ditanya sama sahabat, Rasulullah nanya sama sahabat, mana Sa'labah? Repot Rasulullah lagi ngurus kambing. Nah, itu.
lupa nikmat Allah. Nah, lupa nikmat Allah. Makanya kalau memang kita ada harta lebih, alhamdulillah, jangan jadi kita lupa sama Allah, jangan jadikan kita lupa sama agama kita. Yang pas-pasan, alhamdulillah, yang penting cukup, makan cukup, benar. Yang kurang, alhamdulillah, ngapa? Nabi juga hidup serba kekurangan. Ada kalau contohnya, alhamdulillah. Kalau kita selalu ngejar harta, tak bakal juga kita gawat mati. Al-malu dhillun za'il. Harta itu bayangan yang bakal hilang, seperti bayangan. Kalau bayangan kan lama hilang. Tapi itulah harta. Ini datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke orang besar, doakan Ustaz biar tajir. Lah, itulah pintaannya. Coba sekali Ustaz, doakan Ustaz biar besok meninggal, tapi dalam husnul khotimah mak juga lah. Nah ini minta tajir gitulah. Karena dulu pernah awal baru balik dari Hadramut gitu di Tangerang, tempatnya almarhum Fahmi. Ada orang, Beb, mana minta doanya Beb? Doa apa? Doa biar aneh tajir Beb, usahanya maju Beb. Wallah, kalau satu ini doa aneh makbul, aneh dulu mau tajir. Nggak duit tiba ya lah. Tapi subhanallah, betul kita minta tajir itulah. Ini nggak sahabat Nabi minta wasiat sama Rasulullah, cuma singkok salah lah. Tapi akhirnya sebagai apa pelajaran untuk kita. Orang gara-gara harta itu lupa kalau dengan Allah. Kira, tak usah kita jauh-jauh, jengok yang di sekeliling kita. Sebagian kita tadinya rajin majelis, ngapa lagi buntu rajin ke majelis. Melah banyak urusan, banyak gawean, mulai ngitung nota, tanya majelis, nggak sempat na majelis, nota ini banyak, kayak ini. Nggak ada ke majelis lagi, kalian buntu di majelis dengan sedih-sedih. Ngapa? Lagi buntu. Nah, dimain ke harta lah gitu, Nah, jadi itulah Habib Abdullah bin Abdul Haddad ngajak kita tuh berpikir. Tak kati alasan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Giliran harta kita hilang, giliran kita dicaci wong, marah gitu. Tak ada makai alasan-alasan. Wong nak kami lah, good ini, tak dia mati aku mati. Jangan lawan deh. Tapi kalau agamanya diganggu, agamanya dapat musibah, dia tidak peduli. Nah itu berarti orang yang lebih mementingkan harta ketimbang agamanya. Dan kesiannya, uang yang numpuk harta banyaklah duitnya, bermiliarlah duitnya. Paling-paling kalau di Palembang ini, khusus yang di Gubah, paling-paling beli kapal. Duit yang 10 miliar, 100 miliar ini misalnya, beli kapal, maya kami ahli tukang gedung, beli kapal, beli kapal. Tahlil 3 hari, taruh kelas tahlil 40 hari. Mana sisa duit? Anaknya berebut. Yang kakak tak tegur ke adik, yang adik mulai ingin kakak. Gara-gara apa? Duit apa tidak dibagi adil. Ada harta. Maka oleh karena itulah rentetannya harta ini kaget di akhirat panjang. Kalau Rasulullah nyebutkan yang duluan masuk surga itu orang miskin dari umat Nabi Muhammad. Ngapa duluan masuk surga? Tidak ada panjang pertanyaannya. Kalau orang yang punya harta, tanyaannya panjang. Dari mana kau boleh harta? Dari boleh harta ini, bukannya sehari kita boleh harta ini kan banyak. Nah pada hari itu tanggal sekian bulan sekian, kau kemana ke duit? Kau kemana ke harta kau? Ini harta haram apa halal? Panjang rentetannya. Orang miskin lah sudah tanah, sudah duduk nyender di surga. Kita masih ditanya yang harta tadi. Makanya harta ini jangan jadi fitnah. Keluarkan, ada lebih keluarkan, sedekahkan, bantu agama kita. Apa yang nunjang agama kita? Tidak nak dipinta, nian baru betul. Cak langgar kita ada maulid, panitia dulu, ngetop dulu. Mestinya apa? Ini kan urusan agama, urusan berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bila baru kita nyari, mana panitia tukang ngumpul-ngumpul ke duit untuk langgar. Nah, ini dia, anak 3 juta. Bisa ada, jangan ngomong-ngomong tapi.
Ini dia 3 juta. Itu baru orang yang hartanya bermanfaat untuk agamanya. Ini dah datang ibu maulid gitu nah, kurang berapa? Nah lalu kurang 700.000. Coba kamu muter dulu, kayak memang tidak dapat yang bagus ini. Wong lah kagak nih ada nih bakal. Ya dia nutupi, tidak dapat. Sudah nyantai apa ya nih? Tak tahunya. Uang berapa? Uang 500. Nah ini sudah, anak 10.000 dong agak anak. Ya mana? Anak tuh hati duit lagi, duit anak ini. Tapi punya motor, punya mobil, jual ke foto untuk agama. Mana? Tak kati alasan kita ngomong kati duit. Kalau kita masih megang harta, motor itu harta. Kalau anak motor, mana ini banyak alasan. Mana? Kalau untuk agama Allah jangan banyak-banyak alasan. Allah tidak terima alasan kita tadi. Begitulah abna'uz zaman kata Habib Abdullah. Itu zaman beliau dulu macam itu kurang lebihnya. Apalagi zaman sekarang. Bangsa Habib Abdullah hidup zaman sekarang nyesek dadah Habib Abdullah. Ngajak wong amar ma'ruf nahi mungkar itu susah nih. Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar susah. Bagi kita di Palembang, talak kelajangan be, nganggu kita terus tegang bae. Palembang lah. Jauh daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah mudah-mudahan robah insyaallah. Nah, berikan hidayah kepada kita semua. Allah robah insyaallah menuju ke yang lebih baik dan lebih baik setelah kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga benar-benar yang terjadi yang ada pada diri kita ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW dan diakui Rasulullah SAW di hari kiamat kelak sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sambung lagi dan juga insyaallah minggu depan jam 8 tuh nyongol lah. Ya lah, apa dia lagi nanti belek lam-lamon. Jam 8 nyongol lah. Tadi anak sini jam 8 mau enggak bohong 2 3 aja. Nah kalau baca jam 8 kita mulai, jadi tidak terlalu tidak terlalu ngacak-ngacak juga nyingok waktu kan. Sebab kita ini kalau jam 9 lain, bukan di Jawa atau di Jakarta. Makin dalu makin suara, kita makin dalu makin kecil buat mata. Pucuk jam 9 mulai isu lah itu. Lama dikit setengah 10 mulai ngoceh. Balik dari majelis, Ustaz ngantuk ngomong panjang. Ngantuk bukan yang senang. Ngoceh, dia oceh kayaknya Ustaz. Dia ngajar kan. Makanya di Palembang ini Ustaz yang foto. Dia oceh. Kalau luar lewat depan Ustaz, tidak berani pakai motor. Suruh motor. Mati kayaknya tahan. Ini Ustaz kata ini ngoceh gitu. Ada majelis tapi belakang Ustaz masih ngoceh gitu kok. Itu subhanallah. Tapi pahala Ustaz tadi banyak. Ada ngoceh tambah banyak pahalanya. Alhamdulillah makasih. Nah, insyaallah ya Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habib lana al-iman zaid fi qulubina karihna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi' al-hawa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.